Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman. Salam sehat selalu dan salam budi luhur. Oke teman-teman, kita masuk ke pertemuan kelima, arsitektur komputer, dengan pokok pembahasan kita pada pertemuan 5 ini yaitu sistem komputer. Oke, kita langsung aja. Sistem komputer yaitu 3 komponen utama: CPU, memori, primer dan sekunder, peralatan masukan atau keluaran, I/O device, seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O, piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Yang pertama yaitu bervariasinya metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Yang kedua yaitu kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer pada CPU maupun memori. Terus selanjutnya, format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Sistem masukan dan keluaran atau I/O, inti mempelajari sistem I/O suatu komputer. Menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer, itu bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama maupun dengan register-register CPU. Terus antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama. Selanjutnya antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi modul I/O yang pertama yaitu kontrol dan timing. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Dan 4, data buffering atau pembufferan data. Yang kelima yaitu data error atau kesalahan. Kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi yang beragam, baik dengan perangkat eksternal seperti register, memori utama, memori sekunder, dan perangkat peripheral. Terus proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan, dan transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Selanjutnya itu langkah-langkah pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah I/O. Yang pertama yaitu permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Terus modul I/O memberi jawaban atas permintaan dari CPU, dan apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Selanjutnya itu proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O, yaitu command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebuah sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah, yaitu read sector, scan record ID, dan format disk. Selain itu, data pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Terus status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi busy atau sibuk atau ready atau siap. Jika status bermacam-macam kondisi, kesalahan itu error. Address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi dan dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik.
Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Buffering. Tujuan utama adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Dan selanjutnya yaitu deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung atau tinta habis dan kertas habis. Terus teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Nah, ini adalah skema perangkat periferalnya, kontrol, data, kemudian I/O, status. Terus satu perangkat eksternal terdiri dari kontrol signal. Kontrol signal ini menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan perangkat seperti mengirimkan data ke modul I/O, menerima data dari modul I/O, dan report status atau membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat. Suatu perangkat eksternal terdiri dari signal status, yaitu menandai status perangkat misal ready or not ready. Kontrol logic berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul I/O. Terus suatu perangkat eksternal terdiri dari transducer. Transducer itu mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau dari energi tertentu ke energi listrik. Yang kedua yaitu buffer, menampung sementara data yang ditransfer di antara modul I/O dan dunia luar. Ukuran buffer yang umum 8-16 bit. Selanjutnya perangkat eksternal, ada 3 kategori perangkat eksternal. Yang pertama human readable, contoh video display terminal atau VDT, dan printer. Yang kedua yaitu mesin readable, contoh sistem disk dan pita magnetik atau sistem dan sistem robot. Yang ketiga yaitu communication. Keyboard dan monitor. Yang pertama itu bagi input keyboard ketika sebuah tombol ditekan oleh user, maka hal ini akan menghasilkan sinyal listrik yang diinvestasikan oleh transducer pada keyboard dan diterjemahkan ke dalam pola bit kode ASCII tertentu. Pola bit ini kemudian ditransmisikan ke modul I/O pada komputer. Terus dalam masih keyboard dan monitor tadi, di dalam komputer teks akan disimpan dalam kode ASCII yang sama. Pada output karakter-karakter kode ASCII akan ditransmisikan di modul I/O ke perangkat. Transducer pada perangkat akan menginterpretasikan kode ini pada dan mengirimkan signal elektronik yang diperlukan ke perangkat output untuk menampilkan karakter tersebut atau untuk membentuk fungsi kontrol yang diminta. Terus selanjutnya itu disk drive. Pada fixed head disk, transducer mampu melakukan konversi dari pola-pola magnetik pada permukaan disk yang bergerak menjadi bit-bit pada buffer perangkat. Pada movable head disk juga harus dapat memindahkan lengan disk secara radial menjauhi dan mendekati permukaan disk. Selanjutnya itu fungsi modul I/O. Modul I/O merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrol sebuah perangkat eksternal atau lebih dan untuk pertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut dengan memori utama dan atau register CPU. Selanjutnya struktur modul I/O-nya. Modul I/O berfungsi untuk memungkinkan CPU dapat mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak dengan cara yang sederhana. Terus selanjutnya bagaimana macam modul I/O seiring perkembangan komputer. Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface, dan bagaimana kompleksitas suatu modul I/O terdapat kemiripan struktur. Nah, ini struktur modul I/O-nya. Saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Blok di antara diagram struktur modul I/O. Struktur modul I/O-nya itu antar muka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data tadi, saluran alamat tadi, dan saluran kontrol tadi.
Terus bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi, pengaturan, dan switching pada blok ini. Terus I/O terprogram. Terdapat 3 buah teknik yang digunakan dalam operasi I/O dengan menggunakan I/O interrupt, driven I/O. CPU mengeluarkan perintah I/O, dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi lainnya, dan diinterupsi oleh model I/O apabila instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Terus dengan menggunakan I/O terprogram dan I/O interrupt, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dari memori utama untuk keperluan output yang menyimpan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Alternatifnya dengan menggunakan DMA. Terus data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, yaitu pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Terus kelemahannya dari I/O terprogram yaitu CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan model I/O sehingga akan membuang waktu. CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, model I/O tidak dapat melakukan interupsi pada CPU terhadap proses-proses yang diinterupsikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Dan klasifikasi perintah I/O. Yang pertama yaitu perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga yaitu perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi antara data maupun kecepatan transfernya. Terus perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan data tersebut. Selanjutnya instruksi I/O. Instruksi I/O dapat dengan mudah dipetakan ke dalam perintah-perintah I/O dan sering sekali terdapat korespondensi satu-satu yang sederhana. Ketika CPU, main memori, dan I/O menggunakan bus umumnya bersama-sama, maka akan dimungkinkan penggunaan dua mode pengelamatan, yaitu memory mapped I/O dan isolated I/O. Memori mapped I/O adalah terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan, efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang memori alamat. Kerugian, ruang memori alamat yang berharga akan habis terpakai. Yang kedua tadi isolated I/O, dilakukan pemisahan ruang pengelamatan bagi memori dan ruang pengelamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Port-port I/O hanya dapat diakses dengan perintah-perintah I/O khusus yang akan mengaktifasi saluran perintah I/O pada bus. Keuntungan, sedikitnya instruksi I/O. Terus interrupt driven I/O. Proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya yaitu CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Dan apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai.
Terus kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus, tidak ada waktu tunggu bagi CPU sehingga proses cepat. Terus interrupt atau driven I/O, interrupt driven I/O yaitu cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O, yaitu modul I/O menerima perintah, misal read. Modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral yang meletakkan paket data ke register modul I/O. Nah, di sini modul I/O mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Modul menunggu datanya diminta CPU saat permintaan terjadi, dan modul meletakkan data pada bus system. Modul siap menerima perintah selanjutnya. Terus masih di interrupt tadi, pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah melaksanakan sebuah operasi I/O. Perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU, dan CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. CPU meriksa interupsi tersebut, kalau valid maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke routine interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan. Sebelum adanya interupsi, informasi yang diperlukan berupa status prosesor berisi register yang dipanggil atau program status boot, lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, dan informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrol sistem. Terus pengelolaan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah proses I/O, yaitu CPU akan menyimpan PC program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW tadi. Terus mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Nah, dari kesimpulan yang tadi saya paparkan ke teman-teman, yaitu model I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan pengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Yang kedua, yaitu model I/O adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab dan pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Oke, selesai. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan untuk materi arsitektur komputer, yaitu jadi pokok pembahasan sistem komputer. Apabila ada yang teman-teman ingin bertanya atau kurang jelas, silakan di komentar ya. Dan saya akhiri, dan oke, tunggu, saya mohon maaf dulu ya apabila ada kesalahan atau kata-katanya masih keliru. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budi luhur.